teman-teman, perkenalkan saya Angelina Agustina Baruturnip dengan nomor pokok mahasiswa 22010606057, program studi pendidikan ekonomi pada mata kuliah media dan inovasi pembelajaran. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai dua topik materi pembelajaran. Yang pertama, masalah pokok ekonomi, yang kedua, perilaku konsumen dan perilaku produsen. Silakan disimak ya teman-teman. Topik pertama saya akan menjelaskan mengenai masalah pokok ekonomi, di mana ada 4 hal yang akan saya paparkan kepada teman-teman. Yang pertama, kebutuhan, kemudian alat pemuas kebutuhan barang dan jasa, lalu kelangkaan sumber daya, dan yang terakhir 3 masalah pokok ekonomi. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu kebutuhan. Manusia setiap hari dihadapkan pada berbagai kebutuhan, di mana kebutuhan tiap-tiap manusia berbeda untuk dipenuhi. Kebutuhan manusia beraneka ragam dan sifatnya tidak terbatas, baik kebutuhan fisik maupun rohani, yang semuanya memerlukan pemenuhan. Maka dari itu, kebutuhan dapat diartikan adalah keinginan manusia atas barang dan jasa yang beraneka ragam untuk dapat terpenuhi dengan alat atau sarana yang ada, sehingga tercapainya kemakmuran. Kemudian kebutuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas atau kepentingannya. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktunya. Dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Saya akan menjelaskan kebutuhan berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingannya, di mana kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi 3 kebutuhan. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer, kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup, seperti makan, minum, berpakaian, dan punya tempat tinggal. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan ini akan muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi, serta berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup, seperti sekolah atau pendidikan, kemudian alat transportasi, dan alat komunikasi. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder tercukupi, karena kebutuhan ini bersifat mewah atau bergengsi, umumnya untuk mewujudkan status sosial seseorang, seperti membeli mobil mewah, membeli perhiasan, dan liburan atau traveling. Kemudian kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi atas 2 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera terpenuhi saat ini juga, karena jika ditunda akan menimbulkan kesulitan atau bahkan bahaya, seperti obat bagi orang yang sedang sakit dan siswa yang memerlukan peralatan belajar atau alat tulis. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang, kebutuhan yang pemenuhannya bisa direncanakan untuk waktu yang mendatang, tidak harus dipenuhi saat ini juga, seperti mempersiapkan tabungan dana pensiun, kemudian menyediakan payung ketika cuaca sedang hujan. Kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi atas 2 kebutuhan, yaitu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan jasmani atau fisik yang berkaitan langsung dengan kondisi tubuh fisik manusia dan harus dipenuhi agar tubuh sehat dan berfungsi dengan baik, seperti berolahraga, makan serta minum untuk menjaga kondisi tubuh dan energi. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, kebutuhan yang berkaitan dengan jiwa, perasaan, pikiran, dan batin manusia, serta sangat penting untuk kebahagiaan dan ketenangan hidup, seperti beribadah, liburan, dan hiburan. Kita masuk pada materi alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu barang dan jasa, di mana barang dibagi atas 2 kategori juga, yaitu barang berdasarkan cara memperolehnya, ada barang ekonomi dan barang bebas, kemudian barang
barang berdasarkan kegunaannya, ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang berdasarkan cara memperolehnya, yang pertama adalah barang ekonomi. Barang yang jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terhadap barang tersebut sangat banyak karena langka, memiliki nilai ekonomi dan harus dikorbankan sesuatu untuk memperolehnya. Biasanya uang, tenaga, dan waktu, seperti beras, minyak goreng, pakaian, dan minuman dalam kemasan. Kemudian, barang berdasarkan cara pemakaiannya, yang kedua barang bebas. Barang bebas yang jumlahnya melimpah di alam dan tersedia secara gratis, sehingga tidak perlu berkorban apapun untuk memperolehnya dan bisa bermanfaat bagi manusia seperti sinar matahari, udara, air hujan, dan pasir. Barang berdasarkan kegunaannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang konsumsi, barang yang digunakan langsung oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pakaian, televisi, sepatu, dan makanan. Kemudian barang yang kedua yaitu barang produksi, barang yang digunakan untuk memproduksi barang tidak dikonsumsi langsung, melainkan digunakan sebagai alat bantu atau bahan dalam kegiatan produksi, seperti bangunan dan mesin produksi. Alat pemuas kebutuhan kategori jasa. Jasa adalah kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan tidak berwujud tapi bermanfaat. Seperti jasa dokter untuk mengobati orang yang sakit, guru untuk yang mendidik, tukang cukur, dan driver. Kelangkaan sumber daya. Terdapat 4 kelangkaan yang akan terjadi ketika kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan tidak tercukupi. Antara lain, yang pertama, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan sumber daya wirausaha. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu 3 masalah pokok ekonomi. Terdapat 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Di sini menentukan jenis atau jumlah barang jasa yang harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia harus sesuai. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya? Menentukan metode atau teknologi yang efisien serta penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan alam secara optimal. Kemudian masalah pokok ekonomi yang terakhir yaitu untuk siapakah barang itu diproduksi. Menentukan siapa yang akan menerima hasil produksi, yaitu bagaimana distribusi barang dan jasa dilakukan berdasarkan daya beli dan kebutuhan masyarakat. Baiklah, kita sudah masuk pada bagian topik yang kedua, yaitu perilaku konsumen dalam perilaku produsen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman mengenai perilaku konsumen. Untuk itu, kita harus tahu dulu apa itu konsumen. Konsumen adalah orang ataupun pihak yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk dijual kembali. Sehingga perilaku konsumen dapat diartikan sebagai cara seseorang atau kelompok dalam memilih, menggunakan, dan mengevaluasi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dan perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh yang pertama, pendapatan pribadi, yang kedua, harga barang, yang ketiga, selera, dan yang keempat, iklan serta budaya. Nah, kita masuk pada perilaku yang kedua, yaitu perilaku produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah seseorang ataupun pihak yang membuat, menghasilkan, atau menyediakan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen. Sehingga perilaku produsen bisa kita artikan sebagai cara seorang produsen dalam mengelola faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku untuk menghasilkan barang atau jasa secara efisien dan menguntungkan. Kemudian perilaku konsumen dapat dipengaruhi oleh yang pertama, biaya produksi, yang kedua, harga jual, yang ketiga, permintaan pasar, dan yang keempat, teknologi. Kemudian untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman, di sini saya membuat 2 pertanyaan untuk dijawab tentang masalah pokok ekonomi
ekonomi dan perilaku konsumen dan perilaku produsen yang barusan teman-teman saksikan. Selamat mengerjakan. Sekian materi dan video dari saya. Jangan berhenti belajar karena ekonomi ada di sekitar kita setiap hari dan setiap saat. Terima kasih dan sampai jumpa.